Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga belajar, terutama kelas 11 PKBM Nurul Huda. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran daring. Dan pada pertemuan kali ini saya Igung Erianto selaku pengampu mata pelajaran geografi akan menyampaikan materi yang pertama di semester 1, yaitu poros maritim Indonesia. Ada beberapa hal yang kita pelajari, namun sebelumnya mengapa Indonesia mendapatkan julukan negara maritim? Ada yang tahu jawabannya? Ya, mungkin di hati panjenengan, di pikiran panjenengan bahkan sudah diliskankan. Indonesia mendapatkan julukan negara maritim itu dikarenakan wilayah laut Indonesia lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Pada materi kali ini, poros maritim Indonesia, subbab yang akan dipelajari pertama yaitu letak Indonesia. Bahwasannya letak Indonesia itu dapat dilihat dari 3 segi, yaitu yang pertama letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak suatu wilayah yang didasarkan pada koordinat garis lintang dan garis bujur, sehingga kita bisa mengetahui posisi suatu wilayah. Garis lintang dan garis bujur itu memang sebenarnya bersifat maya atau kita tidak bisa melihat secara langsung. Namun dengan bantuan globe atau bola dunia itu kita dapat melihat posisi Indonesia itu berada di 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, dan juga di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, dari letak astronomis Indonesia yang sudah saya sampaikan tadi ternyata memberikan dampak atau pengaruh terhadap wilayah Indonesia, yakni terkait dengan keadaan alam. Yang pertama yaitu wilayah Indonesia memiliki temperatur yang tinggi, yang kedua memiliki curah hujan tinggi, yang ketiga adanya hujan zenital, yang keempat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, dan yang kelima Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yakni waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Selanjutnya letak geografis. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah yang didasarkan pada kenampakan geografis yang ada di sekitar wilayah tersebut. Nah, pada umumnya posisi geografis Indonesia itu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Nah, apakah kalian tahu 2 benua dan 2 samudra itu apa saja? Ya, 2 benua yakni benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Kemudian 2 samudra itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, mari kita lanjutkan. Tadi yang pertama astronomis, yang kedua geografis, yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologis Indonesia ini cukup strategis karena Indonesia ini adalah negara yang terletak di antara beberapa lempengan bumi dan beberapa dangkalan laut. Hal ini menyebabkan kondisi geografis Indonesia berbeda-beda tiap wilayahnya. Mari kita pelajari perbedaannya itu di mana. Yang pertama, daerah Indonesia bagian barat dilalui oleh deretan pegunungan muda Mediterania yang merupakan rangkaian dari pegunungan Himalaya dengan sifat basah. Sedangkan daerah Indonesia bagian timur dilewati oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik yang cenderung bersifat asam. Intinya ini 2 sudah berbeda dengan adanya kondisi geologis atau letak geologisnya. Nah, letak geologis Indonesia ditandai dengan yang pertama, Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Nah, kondisi geologis Indonesia ini memiliki pengaruh, yakni Indonesia jadi memiliki banyak gunung api. Nah, dengan memiliki banyak gunung api ini ternyata memberikan dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya itu Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi akibat abu vulkanik yang berasal dari
gunung api. Namun dampak negatifnya Indonesia menjadi negara atau wilayah yang sering terjadi bencana alam berupa peristiwa vulkanik, gunung meletus. Selain itu juga bisa terjadinya gempa bumi karena terletak di antara 3 pertemuan lempeng. Kemudian terjadinya bencana tsunami. Selanjutnya dilihat dari segi jalur pegunungan yang melalui wilayah Indonesia, Kepulauan Indonesia itu dilalui oleh 2 jalur pegunungan besar. Tadi sudah disampaikan banyak hal, ini bisa dibaca kembali. Akan saya lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, dangkalan Indonesia itu merupakan pertemuan dangkalan. Yang pertama dangkalan Sunda itu di wilayah barat, dangkalan Sahul itu di sebelah timur. Nah, dangkalan-dangkalan ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia yang menyebabkan wilayah Indonesia bagian barat itu keanekaragaman hayatinya mirip dengan benua Asia. Sedangkan di Indonesia bagian timur atau daerah dangkalan Sahul memiliki kemiripan dengan benua Australia. Sedangkan di bagian tengah atau pertengahan ini merupakan perpaduan antara Asiatis dengan Australia. Yang jelas flora dan faunanya memiliki ciri khas yang tidak sama dengan daerah yang lain. Dan selainnya bisa kalian baca sendiri. Saya lanjutkan ke pengaruh geologis Indonesia terhadap kondisi tanah dan penampakan alam. Ada 5. Yang pertama, Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung aktif. Laut Indonesia bagian barat merupakan laut dalam. Wilayah Indonesia menyimpan banyak tambang dan mineral. Wilayah Indonesia termasuk daerah rawan bencana. Dan yang kelima, pegunungan di Indonesia merupakan rangkaian dari pegunungan Sirkum Mediterania di barat dan Sirkum Pasifik di timur. Nah, ini sudah disampaikan. Selanjutnya adalah letak teritorial. Wilayah laut Indonesia pertama kali ditentukan dengan teritorial Z in Maritime Kringen Ordonnance atau TZMKO tahun 1939. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Juanda, di mana Deklarasi Juanda ini membahas terkait dengan wilayah laut Indonesia atau wilayah perairan. Perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Laut pedalaman itu sejauh 12 mil dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri, termasuk ada zona ekonomi eksklusif, batas landas kontinen, batas laut teritorial. Ini biasa keluar di dalam soal. Silakan, karena waktunya singkat jadi materinya harus dibaca sendiri ya. Selanjutnya adalah nanti tugas akan saya sampaikan di Google Classroom. Namun sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian dan atensinya, atas kerjasamanya, atas aktifnya panjenengan mengikuti pembelajaran daring. Semoga penjelasan dari saya cukup jelas, dapat dipahami, bermanfaat, dan jika ada tugas jangan lupa dikerjakan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf sekali dengan keterbatasan ini. Semoga semangat belajar panjenengan tetap terjaga. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.